Pakai ini aja. Oke, besok kan persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran sama garis singgung lingkaran, itu dua hal itu. Pokoknya pertama yang harus kalian lakukan adalah konsepnya apa saja sih di dalamnya gitu. Sebentar saya sambil buka ini ya, rangkumannya ya. Oh ya udah. Sebentar saya cari dulu rangkumannya. Nah, di sini. Lingkaran. Nah, ini dia. Kita pindah ke sini aja dulu. Ke modul. Pokoknya patokan kalian modul ya. Nah, kan modulnya kan ada, jadi bisa gampang dibuka-buka atau buat rangkumannya dulu ya. Nah, ini perhatikan rangkuman ini penting. Persamaan lingkaran itu pokoknya nanti antara nih, dia pokoknya pusatnya di mana nih? Kalau pusatnya di 0,0 ya sudah, ini A dan B-nya 0 gitu ya. 0, 0. Ya udah tinggal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pokoknya A dan B itu adalah pusatnya, R-nya adalah jari-jari. Jadi kalau ditanya persamaan lingkaran, itu pasti harus ada pusat sama harus ada jari-jari. Itu dua hal penting dalam persamaan lingkaran gitu ya. Nah, kalau nanti persamaan lingkarannya dalam bentuk umum, berarti nanti pusatnya adalah ini, koefisien X-nya itu adalah A, koefisien Y itu adalah B gitu ya. Dengan catatan X kuadrat dan Y kuadratnya harus tunggal koefisiennya ya. Kalau masih ada 9 berarti harus bagi 9 semua. Kalau misalnya ada 6 harus dibagi 6 semua gitu ya. Baru ketemu A dan B C-nya gitu. Nah, pusatnya adalah min setengah dari A, min setengah dari B gitu. Kemudian R-nya, nah ini min ya. Kalau kalian pakai rumus hati-hati. Nanti lihat aja kan open book, jadi boleh dilihat supaya nggak keliru gitu ya. Kemudian kalau misalnya pusatnya diketahui dan menyinggung sebuah garis. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus jarak titik ke garis ya. Kalau misalnya ada titik di sini, kemudian garis di sini. Nah, kita diminta mencari persamaan lingkaran yang pusatnya di sini menyinggung di sini. Nah, berarti kalian harus cari sebuah titik di sini nih. Dan ini harus tegak lurus ya. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, ini R. Nah, R inilah yang kalian gunakan harga mutlak ini ya. A besar dikali A kecil, A besar, B besar, C besarnya itu dari persamaan garis, A kecil, B kecil dari pusat lingkaran. Nah, jangan keliru nih. Yang diakarkan di bawah ini, yang dikuadratkan adalah koefisien persamaan garis ya. Jadi persamaan garis harus bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Jadi kalau kalian masih punya Y sama dengan bla 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 gitu ya, maka susun dulu bentuknya menjadi seperti ini supaya A, B, C-nya tidak, min plusnya tidak keliru gitu. Hati-hati matematika itu cuman min aja udah jadi salah gitu kan. Nah, kemudian kedudukan titik pada lingkaran itu berarti kalau pada ini syaratnya dia sama dengan R kuadrat atau sama dengan 0. Tergantung nanti persamaan lingkarannya bentuknya bentuk baku atau yang bentuk umum gitu ya. Pokoknya sama dengan tandanya. Kalau di dalam itu berarti kurang dari R kuadratnya atau kurang dari 0, negatif gitu ya. Itu. Artinya apa ya? Dia di dalam gitu kan. Kalau lingkarannya di sini, nah titik pusat kan di sini karena lingkaran itu kan semua titik-titik yang berjarak sama dari pusat sini kan, dari suatu titik. Nah, kalau misalnya titiknya ada di sini berarti dia jaraknya ke pusat dia lebih pendek daripada R-nya gitu kan, maka dia harus lebih kecil. Kalau yang di luar berarti dia harus lebih jauh, lebih panjang daripada R kuadratnya gitu ya. Jadi kalau kalian substitusi X dan Y-nya ke sana, ini artinya nanti kalian dapat jarak titik ke titik sini ya. Gitu. Kalau di luar berarti yang di sini yang lebih jauh dari R kuadratnya, lebih panjang. Nah, di sini berarti lebih besar dari 0 gitu. Itu kedudukan titik. Kalau kedudukan garis, nah ini saya hapus dulu. Kalau kedudukan garis, itu langkah pertama, substitusi persamaan garis. Nah, ini substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, ini pokoknya rangkumannya, ini kalau kalian tambahin notes-nya supaya nanti
saat ulangan kalian gampang ingat lagi gitu ya. Substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran pasti. Bu, persamaan lingkarannya harus baku atau harus umum, terserah sih sebenarnya. Pokoknya nanti disusun jadi persamaan kuadrat gabungan ya. Persamaan kuadrat gabungan itu nanti bentuknya adalah ax kuadrat gitu ya. X kuadrat variabelnya hanya 1x gitu ya. Plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat gabungan setelah disubstitusi. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat gabungan. Nah, dari sini kita cari diskriminannya. Nilai D-nya ya, dari sini. Nah, persamaan gabungan. Setelah digabungkan dari garis sama ke lingkaran gitu ya, substitusi caranya. Nah, nanti dari diskriminannya itu, kalau garisnya, misalnya nanti di soal biasanya kan persamaan garisnya masih ada ABC-nya atau dari lingkarannya ada ABC-nya gitu ya. Kemudian sudah diketahui berpotongan atau bersinggungan atau tidak berpotongan gitu ya. Kalau berpotongan pokoknya nanti kalian hitung nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau bersinggungan berarti yang sama dengan. Kalau tidak berpotongan berarti dia yang, nah ini jangan ketukar ya, sama yang kedudukan titik ya. Kalau titik di luar itu justru yang lebih besar. Ya. Tapi kalau garis lebih besar itu justru yang berpotongan, oke? Jangan ketukar. Pokoknya nanti jangan terlalu pede saat mau mengerjakan soal, cek lagi ke catatannya gitu ya. Untung open book. Masih bisa dicocokin itu ya. Nah, kemudian persamaan garis singgung. Nah, yang terakhir nih. Persamaan garis singgung lingkaran itu kalian harus hati-hati habis ya. Oh, masih. Persamaan garis singgung lingkaran itu nanti ada 3 macam ya. Melalui titik pada lingkaran, melalui titik di luar lingkaran. Nah, ini harus dicek dulu titiknya pada lingkaran atau di luar lingkaran karena caranya beda ya. Kalau titik pada lingkaran kalian hanya menggunakan 2 rumus ini ya, hanya 2 rumus ini. Nih. Ini dan ini. Tergantung persamaan lingkarannya pusatnya di 0,0 atau di A, B gitu ya. Kalau titiknya di luar lingkaran, maka kalian menggunakan rumus ini 2 kali. Nah, caranya gimana? Nah, ini persamaan lingkarannya pusatnya di mana nih? Ini kalian jabarkan aja, ya. Kalian jabarkan aja, kemudian nanti X1, Y1 substitusi. Nah, ini pokoknya rumus ini kalian pakai 2 kali. Gitu. Pemakaian yang pertama, kalian baru dapat persamaan garis polar. Itu kalau polar ya. Ini yang di sini apa? Ini dengan gradien. Oke, kalau dengan gradien berarti dimisalkan persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan M X min X1 plus Y ya. Ini misalinnya. Kemudian kita geser ke bawah. Kemudian substitusi persamaan yang kita misalin tadi nih, persamaan garis singgung yang kita misalin, X1, Y1 substitusi dari sini ya, titik yang diketahui. Nah, M-nya nanti kita dapetin duluan. Substitusi garis G ke persamaan lingkaran, sehingga diperoleh persamaan kuadrat gabungan lagi gitu ya. Kemudian, karena dia garis singgung, ini karena garis singgung, maka cari nilai D-nya harus sama dengan 0 karena bersinggungan ya dari persamaan kuadrat gabungannya ini tadi gitu. Kemudian dari sini ketemu gradiennya. Nah, kalau sudah ketemu gradiennya substitusi lagi ke persamaan kita di M-nya ya. Nah, dapat persamaan garis singgungnya. Kalau kalian memakai garis polar, nah ini kalian nanti pilih salah satu, enggak dua-duanya. Nah, kalau garis polar itu berarti tadi yang saya bilang rumusnya dipakai 2 kali. Oh, saya nggak tulis di sini ya garis polar ya. Oke lah, di contoh ada ya. Kalau garis polar tadi rumus yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat itu dipakai 2 kali gitu ya. Yang pertama buat nyari persamaan garis polar. Oh ini, atau dengan cara garis polar. Kalau sudah dapat persamaan garis polar substitusi ke persamaan lingkaran, sama juga ya caranya. Dari situ nanti ketemu titik potongnya, titik singgungnya potongan antara, jadi kalau garis polar itu kayak gini, titiknya di sini. Kita kan mau cari persamaan garis singgung ini gitu kan. Nah, pertama kita mencari garis polar itu di sini. Nah, jadi dari sini kita dapat perpotongan garis polar dengan lingkaran itu nanti ketemunya titik singgung. Nah,
pasti titik singgungnya ada 2. Kalau kalian mencari gradien dulu, M-nya pasti ada 2 gitu ya. Nah, kemudian ya sudah, substitusi lagi ke rumus X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat lagi, atau ke garis polar tadi ya. Kan titiknya sudah ketemu nih, gitu. Dapat 2. Kemudian yang bentuk terakhir adalah kalau gradiennya diketahui, menentukan persamaan garis singgung PGSL kalau gradiennya diketahui. Rumusnya ada 2 ini. Nah, nanti kalau misalnya gradiennya tidak langsung jelas diketahui di soal, misalnya sejajar ya, ingat sejajar itu M1 sama dengan M2. Tegak lurus itu adalah M1, nah ini, tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. M2 sama dengan min 1. Nah, min 1. Jadi kebalikan negatif ya, jangan lupa. Dibalik dan dikali min dulu, baru kalian substitusi ke sana. Kemudian ini R ya, jangan lupa ya. Bukan R kuadrat ya. Oke. Kemudian ini M-nya yang dikuadratin. Ditambah 1, bukan min 1 ya. Nih beberapa saya koreksi di ulangan kalian kemarin. Itu pakai min. Sekarang kalian open book, jadi harus teliti memindahkan rumus ya. Kemudian persekutuan luar dan dalam. Nah, ini waktu SMP kalian udah pernah ya. Ini SMP sebenarnya. Kalian pakai logika juga bisa ya. Kalau misalnya ada lingkaran di sini nih, kemudian ada lingkaran di sini. Nah, misalnya kalian ditanya apa? Ini kan jarak pusat ke pusat pasti bisa dihitung ya. Nah, kemudian kalian bisa menghitung yang di sini nih. Garis yang di sini itu adalah jarak pusat ke pusat dikurangi 2R ya. Nah, ini R. Misalnya ini R1, ini R2. Nah, berarti sisanya di sini adalah selisihnya tadi. Kemudian kalau misalnya ditanya di sini, ini apa ya? Persekutuan luar ya berarti ya. Ini garis singgung persekutuan luar nih panjangnya berapa gitu kan. Nah, berarti ini kan tegak lurus ke sana, ya kan? Ini tegak lurus ke sana. Ini dipotong aja ke sini. Ini SMP sebenarnya. Nah, di sini siku-sikunya di pojok sini ya. Nah, kalau saya ambil segitiga kecilnya itu, nanti jadinya ke sini. Nih, dapatnya kayak gini. Ini siku-sikunya di ujung sini. Nah, maka yang di sini adalah nih. Oh, ini apa? Jarak antara kedua pusat. Jarak antara kedua pusat. Oh, ini nih. Ini. Jarak antara kedua pusat. Itu kita anggap sebagai D. Di sini ya, catatan sini ya. PGSL. Lingkaran. PGSSL. Persekutuan luar. Nih. Persamaan garis singgung persekutuan luar. Nah, ini. Yang ini ya. Ini rumusnya adalah nih. D kuadrat. Nah, yang D kuadrat yang ini nih. D kuadrat kan? D kuadrat dikurangi yang ini nih. Ini adalah selisih R1 dikurangi R2 gitu ya. Gitu. Karena kan Pitagoras, karena siku-siku gitu ya. Gitu. Kemudian, nah sekarang ke latihan soal ya, contoh. Contoh soal. Ya apa? Boleh, Hen. Yang itu emang masuk Ibu yang PGSL ini, Bu? Hah? Ini SMP sih. PGSL masuk. Tapi yang mana? kita nggak pernah ngerjain ya, Bu? Nggak pernah ngerjain pakai soal yang PGSL kayaknya, Bu. Yang mana? Yang ini, Bu. Yang ini barusan Ibu jelasin itu, Bu. Yang ini? Iya, Iya, ini Bu. emang nggak ada. Ini saya tambahin aja, tapi nggak ada. Oh, jadi besok nggak ada, Bu? Ini kan SMP. Ini kan kayak gini kan SMP nggak ada lah. Karena kan kita fokusnya ke persamaannya, ya. Kalau persamaannya Ya. tadi kan kita harus tahu titiknya. Persamaan itu kan intinya kalau yang di sini kan kita harus hanya bisa cari panjangnya, ya nggak? Kalau kita mau cari apa persamaannya, berarti kita butuh titik ini nih. Ini berapa koma berapa, ini berapa koma berapa, gitu kan? Baru dapat persamaannya. Kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Oke. Yang penting besok nggak masuk ya, Bu? Pokoknya gini, kita sambil pakai logika. Kalau ditanya persamaannya pasti harus ada, jadi kayak misalnya kayak ini. Jadi kalau misalnya kita ke sini deh.
Kan tadi yang misalnya yang ditanya persamaan lingkaran ya. Yang diketahui adalah titik pusat nih. Ini adalah titik pusat. Kemudian melalui sebuah titik. Nah, ini titik A. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik P, kemudian melalui titik A. Nah, ya udah, ini jadi A dan B kan? Ini adalah A dan B. Kemudian ini X dan Y gitu kan? Kan yang dilalui. Nah, maka caranya gimana nih? Ini lingkarannya nanti ke sana kan? Nah, logika kita pasti rumus yang dipakai apa? Pasti yang ada pusatnya kan, yang langsung persamaan lingkarannya aja. Persamaan lingkaran kan cuma 2 ya. Nah, kita butuh R-nya, ya nggak? Jarak P ke A, itu adalah R-nya. Nah, ya udah kalau R-nya udah dapat, kita udah langsung dapat persamaan lingkarannya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian, kok ini R-nya kurang. Nah, kemudian lagi, nih pusatnya ada nih, pusatnya. Kemudian harus menyinggung garis ini. Nah, ini pasti rumus yang dipakai yang mana? Rumus yang dipakai apa? Kita harus cari R-nya, ya nggak? Karena pusatnya udah ada nih, A dan B-nya nih. A dan B-nya udah ada. Persamaan lingkaran butuh R. Nah, R-nya berarti pasti kita mencari yang tegak lurus ke garis ya. Jangan miring-miring, dia harus tegak lurus. Nah, inilah jari-jarinya di sini. Nah, rumus yang kita pakai apa? Yang harga mutlak ya. Yang harga mutlak, jangan keliru. Itu. Kemudian lagi, kalau misalnya diketahui lagi, apa ya, kalau persamaan lingkaran itu, misalnya nih diketahui, ini titik A nih, kemudian diketahui titik B di sini. Nah, ini adalah diameter. Ini adalah diameter. Nah, persamaan lingkarannya apa? Nah, pasti kita cari titik tengah di sini kan. Titik tengah di sini ini jadi pusat. Ya udah, jadi jarak dari pusat ke titik B atau pusat ke titik A itu adalah R-nya, gitu ya. Tuh. Kemungkinan yang lain apa? Nih, misalnya diketahui ini titik A, kemudian diketahui lagi titik B, diketahui lagi titik C. Nah, tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik ini. Nah, ini pasti kita memakai yang persamaan bentuk umum ya. Nah, yang di sini ini kita pasti kita nggak bisa mencari pusat sama jari-jarinya langsung dari 3 titik ini karena kan titiknya nggak beraturan gitu ya. Kita langsung substitusi ke persamaan X kuadrat plus Y kuadrat kemudian plus AX. Pokoknya nanti kalau dapat soal, langsung digambar dulu modelnya gitu ya. Dari modelnya itu baru ketahuan kalian harus pakai rumus yang mana gitu ya. Rumusnya semua ada di sini. Saya nggak pakai rumus yang lain-lain. Kecuali yang tadi ya, yang PGSL, ESSL itu kan yang ditanya hanya jarak panjangnya garis singgung, bukan persamaannya ya. Nah, rumus yang kita pakai yang ini, substitusi titiknya ini satu persatu ke sana, eliminasi 3 kali ya, 5 kali deh bahkan. Baru dapat A besar, B besar, C besar, baru dapat persamaannya. Itu sampai di sini apakah paham? Jelas ya? Pokoknya konsepnya kalian harus pahami. Oh, kalau titik pusatnya ada, kemudian melalui sebuah titik, oh R-nya udah jarak titik ke titik ini pasti ketemu R-nya gitu ya. Kalau harus menyinggung sebuah garis, ya udah R-nya pasti yang ini. Konsep jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Nah, rumusnya kalau kalian mau lama ya jangan lama lah, nanti waktunya habis ya. Pakai rumus cepatnya aja, rumusnya udah ada kok ya. Tinggal pakai kok. Nah, A kecil ditambah B besar, B kecil. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Plus ya, plus C. C besar. Akarnya yang A besar, B besar ya. Jangan salah. Kuadrat. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk yang persamaan lingkaran?
Ingat lagi ya. Oke, pokoknya konsepnya antara ini nih, antara ini. Oh, ada lagi. Sebentar, kita lihat ke modul. Ada lagi yang pakai sin cos itu ya. Sebentar. Mana dia? Oh, ini juga. Nih. Hampir lupa. Pokoknya kalau diketahui nih ditanya kedudukan titik P sehingga berlaku persamaan ini pasti kalian menggunakan jarak titik ke titik ya. PB itu jarak titik P ke titik B gitu. Nah, titik P kan X, Y nih. Ya udah dikurangkan aja. Pakai delta gitu ya. Pokoknya jarak titik ke titik kita kuras gitu. Kemudian PA itu jarak titik P ke titik A gitu. Kemudian dikuadratkan supaya akarnya hilang. Nah, masukkan ke sana. 3-nya juga ikut dikuadratkan. Nah, ya udah nanti dari sini ketemu persamaannya, gitu ya. Kemudian kita lihat ke yang pakai sin cos. Sebentar. Nomor 7 ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya nanti kalian dapat soal seperti ini. Nah, pasti konsentrasikan ke sini. Ke perbandingannya gitu. Jadi tanpa pakai gambar pun sebenarnya kalian bisa menentukan. Tapi nanti butuh vektor ya. Kalau di sini min 10 cos theta, 10 sin theta. Nah, dia ada di sini ya posisinya. B, titik A di 5,0 di sini. Nah, ya udah. Kemudian kita menentukan titik P itu ada di sini nih, di sini perbandingan ini yang kita pakai ya. AP berbanding PB sama dengan 2 berbanding 3. Nah, dari sini kita dapat persamaannya. O ke P, ini vektor ya. Vektor, saya lupa ngasih tanda vektor. Sorry Bu, nanti ada vektor di ulangan umumnya? Nanti di soal UAS ada vektor kayak gini. Bu. Kalau dapat soal seperti ini ya butuh ini. Ya kan? Karena kan kita mau menentukan ini. Koordinat titik P kan harus O ke P. Ya nggak? Berarti harus butuh bantuan vektor dong. Ya nggak? Supaya nggak keliru nih min plusnya. Oke, Cek. Nanti di PAP ada soalnya begini, Bu. Ya bisa aja karena ini kan ada di modul. Ya, Cek ya. Berdoa aja biar nggak ada, Cek. Lingkaran cuma sedikit kok. Jangan khawatir, banyak kan soal Bu Sri. Ya. Pokoknya nanti bagi waktunya yang pinter. Kerjakan soal yang menurut kalian mudah dulu ya. Yang susah nanti belakangan. Untuk sisa waktunya gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada di di soal nih. Tapi saya jelaskan dulu supaya kalian nanti kalau baca-baca ingat lagi. Vektor OP itu adalah kalau dia pangkalnya di sini ya. Ini pangkal apa ujung? Ujungnya di sini ya berarti ya. Berarti dia bergeraknya harus dari pangkal ya. Nah, dia ke arah A, kemudian dari A ke P. Nah, begini. Vektor ya harus bolpennya nggak boleh putus ya. Harus nyambung. Pokoknya dari pangkalnya si OP ini, kemudian kita sambungkan sampai dapat ujungnya si OP gitu. Nah, O ke A itu kan ada di sini, koordinatnya ada ya. Kemudian A ke P itu nggak ada. A ke P itu ternyata dia adalah di sini 2:3 ya. Nah, berarti AP itu adalah, nah di sini kan, 2/5-nya si AB, ya nggak? Karena dari A ke B itu adalah 5 ruas ya. Berarti dia menjadi 2. A ke P itu adalah 2/5 vektor AB. Nah, vektor AB itu artinya apa? Nah, A ke B. Berarti ujungnya di sini ya, pangkalnya di A. Berarti arahnya ke sana. A ke O, kemudian ditambah O ke B. Nah, A ke O itu kebalik. Harusnya O ke A gitu ya. Nah, maka dia menjadi min. OA. OB-nya tetap. Nah, berarti OB dikurangi OA. Nah, kemudian
Ini tinggal dijabarkan ya. OA sama OA bisa dihitung. Nih, dapatnya adalah 3/5. Kemudian, nah yang ke bawah ya. Persamaan parameternya. Nah, kita mau cari koordinat titik P. Nah, ini koordinat titik P belum ada karena dia memakai sudut kutub ya, koordinat kutub. Oke. Berarti kita mau cari titik P itu kan X, Y gitu ya. Maka kita hitung satu per satu nih. X-nya berarti OA itu kita ambil X-nya si titik A nih, 5, masukkan ke sana ya. Kemudian OB, ini kita mau mencari X, berarti OB-nya si titik B, kita ambil X-nya. Nah, ini masukkan ke sana. Ya udah tinggal dihitung ya. Ini 5-nya coret, jadi 3 dikurangi 4 cos theta. Nah, kemudian kita hitung Y-nya, kita cari Y-nya. Berarti OA itu kita masukkan Y-nya si A ya, 0. Masuk ke sana, ditambah 2/5 Y-nya si titik B, 10 sin theta. Oke, dapatnya ini. Nah, dari sini, karena kita diminta mencari persamaan lingkaran, berarti kita jadikan cos theta sama sin theta sama dengan. Nah, jadinya seperti ini. Pokoknya yang min plus ini yang harus dipindah ruas ya. Kalau di sini nggak ada min plus, berarti nggak ada yang pindah ruas. Kemudian kuadratkan kedua ruas. Dikuadratkan kedua ruas tujuannya apa? Karena kan kita mau mencari persamaan lingkaran harus ada X kuadrat sama Y kuadrat gitu ya. Nah, kemudian muncullah urutan kerjanya seperti ini. Sama pasti ya kalau dapat soal seperti ini, ikuti contoh 7 ini. Kemudian, nah ini perhatikan. Kita kuadratkan, ini dikuadratkan, kuadratkan, ini ikut dikuadratkan. Nah, ini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta jadinya 1 ya, hilang ya. Nah, dari sini dapat persamaan lingkarannya. Nah, ini baru kita lihat nih. Oh, persamaan lingkarannya pusatnya di 3,0. Jari-jarinya berapa? Ya, R-nya di ini 7 ditambah 9 ya. Diakarin. Apakah jelas? Contoh 7. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu mau nanya dong, itu dapat Boleh. cos kuadrat theta sama sin kuadrat tetanya jadi 6 sama di bawah, Bu. Oke. Kuadrat theta sama sin kuadrat tetanya tuh jadi 6 sama 9 tuh dari mana ya, Bu? Oh, ini dikuadratin nih loh. Ini X kuadrat min 6X plus 9 plus Y. Oke. Ini dikuadratin C. Kanan kiri dikuadratin C. Oke. Oke. Terus kok bisa hilang, Bu? Yang mananya? Ini kan 1, C. Ini 1. Oke. Oke. Ya. Ini tinggal 16 sama dengannya 16 kan? 16 pindah ruas jadi 9 min 16 jadi min 7. Itu, C. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau yang ini ingat ya, ini kedudukan titik, substitusi ya. Nah, kalau nanti ingat garis bilangan ya, kalau dapat soal seperti ini terletak di mana soalnya? Oh, sebentar. Dia maunya terletak di ini, terletak di luar, salah. Ini. Yang mana sih soalnya? Sebentar. Yang C ya tadi. Nih dia. Batas N jika titik ini terletak di luar. Oke, kalau di luar berarti substitusi X-nya jadi 3, N-nya jadi Y-nya jadi N. Ini harus lebih besar dari 0 gitu ya. Ingat kalau di luar berarti lebih besar. Kemudian berarti kita mengerjakan pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, ingat ini dibolongin. Nggak pakai sama dengan, ingat ya. Kalau pakai sama dengan nanti terletak pada. Nah, ini. Min plusnya jangan lupa ya. Cek pakai 0 aja biar gampang. 0 masukkan ke sana ke N-nya. 00 min 9 min. Ini kanan kiri plus. Kemudian kalau di luar berarti kita ambil yang plus kan? Yang plus itu jawabannya. Itu. Nah, yang ini nih nomor 9. Kedudukan garis. Kedudukan garis ini supaya, nah ini masukkan dulu ya, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, jadi X-nya kita, nah ini kita lihat ke sini aja.
kita substitusi persamaan. Oh, kok prosesnya nggak ada? Oke lah. Sebentar, soalnya. Nah, ini ya. Kita substitusi Y-nya, kita masukkan ke sana ya. Jadinya X kuadrat. Hati-hati ya, mengkuadratkan ini kan Y kuadrat. Y-nya itu adalah MX. Maka dikasih tanda kurung ya, dua-duanya ada kuadratnya. Ingat, hati-hati. Di sini 10X tetap plus 16. Sama dengan 0. Nah, berarti di sini ini M kuadrat ya. Nah, maka kita dapetin dia adalah 1 plus M kuadrat. Nah, 1 plus M kuadrat. Kemudian X kuadratnya kita keluarkan. Nah, ini jadi A-nya ya. 1 plus M kuadrat itu jadi A-nya. Kemudian min 10X ini tetap, kemudian plus 11 tetap. Ya udah, dari sini kita tentukan nilai diskriminannya. Nah, sama dengan 0. Kalau dia maunya berpotongan di 2 titik, ya sudah berarti D-nya yang lebih besar dari 0 ya. Ingat, berpotongan di 2 titik itu yang lebih besar dari 0. Bersinggungan itu D-nya sama dengan 0. Nah, nanti saat kalian menghitung seperti ini harus hati-hati ya. Angka-angkanya, kalau angkanya ternyata agak besar, yang teliti ngitungnya. Nah, kalau tidak berpotongan berarti D-nya negatif. Maka di sini tadi langsung dapat nih. 1 plus M kuadrat, X kuadrat asalnya dari sini. Sebentar, sorry. Nah, itu ya. Paham ya? Apakah jelas? Untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini latihan soalnya. Silakan dicoba ya, dipelajari juga supaya nanti tidak Ini konsepnya sebenarnya sama semua. Nah, sekarang yang ini. Persamaan garis singgung lingkaran. Pokoknya nanti baca soal yang teliti ya. Yang ditanya itu garis singgung apa persamaan lingkaran sih, supaya kalian nggak keliru. Oke. Nah, ini cek dulu titiknya, masukkan ke X dan Y-nya. X-nya diganti 4, Y-nya diganti min 3. Ketemunya apakah 25? Iya, berarti dia terletak pada. Kalau terletak pada, karena pusatnya di 0,0, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya udah, X-nya masukkan, Y-nya masukkan ke X1, Y1, jadi deh, gitu ya. Nah, yang pusatnya di A, B ini juga cek dulu. 2 masukkan ke sana. 2, 5, 25, 25 tambah 4. 29 ya. Nah, ini terletak pada, berarti benar. Berarti rumus yang kita pakai, kita masukkan ke rumus ini. Ya udah, tinggal disederhanakan jadi. Nah, yang ribet itu kalau titiknya di luar lingkaran gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Titiknya di luar lingkaran. Nih, cek dulu ya. 0 ditambah 25. 25 kalau lebih besar dari 9, berarti terletak di luar. Pokoknya cek dulu ya. Jangan langsung dipakai rumusnya. Nah, jangan-jangan, terutama di uraian, nanti hati-hati. Jangan langsung hajar ya. Masukkan ke rumusnya. Ternyata, loh, kok beda sama jawaban teman? Ternyata keliru. Cek dulu ya. Oke. Nah, di sini pakai garis polar ya. Nanti terserah kalian mau pakai yang gradien dulu, atau mau pakai yang mencari gradien dulu, atau yang mencari titik potong. Kalau pakai garis polar, nah ini. Pokoknya persamaan lingkaran yang ada di soal nih. Ini kalian jabarkan aja langsung jadi X1-nya itu diganti 0 gitu ya. 0 dikali jabarkan langsung. Ditambah min 5Y gitu ya. Min 5Y. Sama dengan 9. Nah, kemudian jadikan, ini kan 0, jadikan Y sama dengan, nah ini adalah persamaan garis polar. Mana ya dia? Nah ini adalah persamaan garis polar ya. Nih, setelah substitusi X1, Y1 ke persamaan lingkaran, itu belum dapat persamaan garis singgungnya, tetapi baru dapat garis polar. Kenapa? Karena titik ini di luar lingkaran. Gitu. Nah, kemudian substitusi garis polar ini ke persamaan lingkaran. Gitu ya. Dapat X1 dan X2 pasti harus 2 ya, wajib kudu mesti ada 2 titik
singgung atau 2 gradien gitu. Kenapa? Karena titiknya di luar. Titiknya di luar itu kan berarti dia, nih titiknya di sini ya, berarti menyinggungnya kan bisa ke kiri, bisa ke kanan. Digambar dulu gitu ya. Nanti karena menggambar lingkaran kan gampang. Pusatnya di mana, jari-jarinya berapa, ya udah tinggal dibuletin gitu ya. Jadi oke, kemudian dari sini dapat titik singgung. Titik singgung ini masing-masing kita substitusi ke rumus ini lagi ya. Rumus ini lagi, berarti ada 2. Dapat 2. Apakah paham? Titik di luar lingkaran dari singgung. Ingat lagi ya. Oke, sekarang Bu, kita... saya mau nanya, Bu. Boleh. Ini kan kebetulan X sama dengan 0 kan, Bu. Jadi kayak tinggal Y gitu. Tapi kalau misalnya di dalam Y-nya ada kayak X-nya gitu, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Itu kayak persamaan, kayak yang tadi itu. Mana ya? Kita cari. Di sini deh, cari. Ada nggak di sini? Coba yang C. Kan ya C itu di luar apa pada? Di luar, Bu. Oke, nah ini kan harus pakai polar dulu ya. Nah, polarnya itu nggak 0 kan? X-nya, Y-nya, ini karena 7,1 kan? Berarti kita dapetin 7X ya. Kok 7-nya jelek? Nggak apa-apa ya, kelihatan ya. 7X, kemudian plus Y, karena 1Y ya, sama dengan 25. Nah, ini jadikan Y sama dengan mana yang lebih gampang ya, supaya nggak pecahan substitusinya. Nah, ini karena Y-nya yang tunggal, berarti jadikan Y sama dengan. Berarti 25 min 7X. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan lingkaran, gitu kan ya? Apakah paham? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, kapan kita pakai polar non polar sama pakai luar dalam titik itu sih, Bu? Luar dalam titik. Maksudnya yang mana, Cek? Maksudnya yang polar non polar aja, Bu. Kapan kita pakai polar non polar, kapan kita harus kayak langsung aja gitu. Nih, coba cek. 7,1 substitusi ke lingkaran, dia sama dengan 25 atau enggak? Enggak, Bu. Berapa hasilnya? Pasti lebih gede daripada 25. Nah, ya udah, Kalau berarti titiknya di sini kan? Ya. Iya. Nah, ya Iya. udah. Kalau kamu nyari persamaan ini ke lingkaran nggak dapet. Ya kan? Maka harus ke sini kan? Nih, harus ke sini. Maka ini harus pakai polar. Beda di rumus ya, Bu? Jadi beda rumusnya. Kalau titiknya pada kan langsung gini. Misalnya lingkarannya di sini, terus titiknya kok nempel di sini. Ya udah, kalau kamu bikin persamaannya langsung dapat garis singgungnya gitu. Cek, kebayang ya? Terus kalau polar non polarnya gitu cara nyarinya? Non polar emang ada polar semua. Polar itu maksudnya yang kayak gini loh, Cek. Nih, ini garis polar nih. Nah, yang menghubungkan ini loh. Supaya kalian dapat titik singgung ini. Non polarnya nggak ada. Adanya polar. Gitu, Cek. Karena ini kan jadinya kayak kerucut gini ya. Nah, bentuknya kayak gini. Dia mempolarisasi apa sih namanya? Itu, Cek, kebayang ya? Oh, kebayang. Oke. Berarti kalau misalnya di luar kita harus cari 2 ya, Bu? Betul. 2 kali pakai rumus ya. Yang pertama dapat persamaan garis polar substitusi ke persamaan lingkaran di soal. Nanti dari situ dapat titik singgung yang ini nih, titik singgung. Nah, kemudian titik singgung ini kita substitusi ke persamaan rumusnya lagi, baru dapat garis singgungnya. Itu ya, kebayang ya? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, yuk. Ada lagi? Bu. Saya mau nanya, Bu. Beratnya. Oke. Beratnya, ya. Jadi kan tadi pakai garis polar bakal ketemu 2X ya, Bu, nantinya. Betul. Itu 2Y lagi. Betul. Nah, nanti X-nya itu substitusi ke sini. Nih, Pratnya, supaya ketemu Y-nya, Y1, Y2 ya. Oke? Substitusi ke garis polarnya. Betul sekali. Oke, Bu. Kasih, Bu. Ya, oke. Kan ya? Ini kan yang C ini kan dia pusatnya 0,0 gitu kan, Bu. Sementara kalau misalnya yang itu dia A, B. Nah, itu sama-sama pakai garis polar, kok. Sama, dia di luar. Sama. Pokoknya kalau di luar, mana nih? Yang D di luar juga. Coba 1, 3. Ini di luar juga ya? Ya, yang D ya.
Nah, ini juga sama, caranya sama, urutannya ya. Nah, ini garis polarnya berarti kan 1 nih, berarti X doang, kemudian di 4 berarti 3 ya. 3 dikali Y-1 ya. Y-1 sama dengannya 2. Nah, ini jadikan X sama dengan, oke? Jadikan X sama dengan. Berarti jadinya adalah ini min 3Y ya. Min 3Y. Kemudian ini min 35 ya, plus 5. Nah, ini yang disubstitusi ke persamaan lingkarannya. Ini adalah garis polar. Ini adalah polar. Garis polar. Jelas? Itu Caranya garis sama. polar bisa Y sama dengan Ibu. Bisa Y sama dengan, bisa X sama dengan, mana yang lebih gampang dikerjakan. Oke kan ya? Iya. Oke. Nah, ini kemudian garis polar substitusi lagi persamaan sini ke X-nya berarti ya. Nah, ke persamaan lingkaran, dari sini nanti kamu faktorkan, dari sini dapat Y1, Y2 ya berarti ya. Ketemu Y-nya dulu, kemudian Y-nya substitusi ke sana, ketemu X1, X2. Nah, itu adalah titik singgungnya. Masukkan ke rumusnya lagi, dapat garis singgungnya. Gitu? Saya mau nanya lagi, Bu. Itu yang 3 dapat dari mana ya? 3 dapat dari mana? Kan Ini loh, 1,4. 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1. Kan rumusnya ini jadinya kayak gini. Oke. Dijabarin ya. X kuadrat itu jadi X1, X. Ya kan? Kemudian Y min 1 kuadrat itu juga dijabarkan. Jadi Y1 min 1, Y1 min 1. Kemudian satunya Y min 1. Gitu. Pokoknya jabarkan rumus lingkaran di soal. Ini cara saya biasanya gini, untuk melupakan menghafalkan rumus gitu, supaya karena biasanya suka keliru lagi nih gitu. Lebih gampang jabarin aja persamaan lingkaran di soal gini kalau bentuk baku ya. Gitu. Oke. Berarti Oke. satunya bukan dari X. Bukan dari sini. Oke. Dari sini, Kasih, dari Bu. B-nya. Oke. Ada lagi? Bu, mau nanya, Bu. Ya apa? Kalau misalnya udah ketemu titik singgungnya itu disubstitusi kemana, Bu? Ke sini lagi. Gitu. Ke yang X1, Y1 itu, Bu. Betul. X1, Y1 bukan pakai ini lagi, tetapi pakai yang titik singgung dapat dari sini, X1, Y1-nya. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Udah ya, kita pindah. Bu, bentar, Bu. Ya, udah saya hapus. Oke ya, peratnya Sorry, apa? Bu. Tadi kan dapat X, kalau garis polar kan dapat 2X, Y kan. Habis itu diapain ya, Bu? Saya rada bingung. Itu tadi yang ditanya Henderson. Dimasukkan lagi ke sini. Ini kan tadi dijabarkan nih. Jadinya adalah X1X, ya kan? X1X. Kemudian plus Y min 1-nya kan kuadrat nih, dijabarkan. Yang satunya Y1 min 1. Kemudian yang satunya tetap Y min 1. Ini dimasukkan ke rumus ini. Peratnya. Tapi kan itu ada 2, Bu. Ya 2 kali. Jadi itu pakai titik yang berbeda. 2 kali, masing-masing nanti dapat 2 garis singgung. Oke, peratnya? Ya. Jadi bikin 2 garis, Bu. Betul. Jadi misalnya tadi dapat X1 dari sini ya, dapat X1, Y1. Nah, ini masukkan 1 ke sini dulu ya, Y1. Kemudian kita dapat titik yang kedua, itu adalah X2, Y2. Kok 2-nya di sini? Ini 1 dulu. 1 dan kan ada 2 ya tadi ya titik singgungnya. Berarti satunya adalah yang X2, Y2. Itu masing-masing substitusi ke rumusnya tadi. Nah, dari sini kalau X1, Y1 masuk ke sana dapat garis singgung yang pertama. X2, Y2 masuk ke sini ke X1 dan Y1 juga ya. Dapat garis singgung yang kedua gitu. Hasilnya bakal selalu 2 ya, Bu, garis. Kalau titiknya di luar pasti 2. Oke? Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Kita ikutin yang contoh 11 tadi aja kan, Bu, kalau mau ngerjain ini? Kecuali kalau mau coba yang ada gradiennya ya.
Kalau nggak salah kalian udah pernah utak-atik pakai gradien. Boleh juga, nggak harus. Oke, kalau yang diketahui gradien. Nah, kalau yang diketahui gradien, ini juga ada dua ya. Jadi ada dua persamaan garis singgung lingkaran kalau titiknya di luar sama gradien diketahui. Kalau titik terletak pada ini hanya satu, gitu ya. Nah, kalau gradien diketahui, ini dibakukan aja supaya lebih mudah ya. Bakukan aja dulu nih. X min 2 kuadrat plus Y plus 3 ya. Plus 3. Pokoknya nanti kalian harus berusaha mengerjakan soal secepat mungkin gitu ya. Karena soalnya kan 15 itu kemarin saya pikir kalian sisa-sisa waktu, ternyata kok ya kurang juga waktunya. Oke, ini 12 pindah ruas ya. 12 ditambah 4. Saya tuh pengennya kalian nanti masuk ke PTN semua ya. 9 ya. Nah, makanya mudah soalnya, tolong Bu. Ya enggak, kalau ke PTN kan kalian harus harus mencoba yang lebih di luar dugaan gitu kan. Nah, kalau itu udah canggih lah kalian, pokoknya lulusan Gosaga. Keren-keren. Nah, ini berarti berapa nih R-nya? 16. 25 ya? 25. Nah, ini nanti persamaan garis singgungnya itu kan yang Y min itu ya. Kita pakai aja yang ini, nggak usah pakai min, nanti kalian salah lagi min plusnya. Karena walaupun open book, kalau min plusnya salah ya salah lo ya. Ini ikutin aja dari bentuk bakunya ini, borong aja, boyong ke sana. Nah, M-nya di sini, masukkan di sini. 3/4. Kemudian X min, nah ini X min 2 yang kita pindahkan. Jadi nggak usah ngingetin AB-nya, langsung aja dipindah. Plus minus gitu kan. Plus minus R. R ini R kuadrat. Ingat ya. Yang diambil adalah R-nya. Nah, 25 itu adalah R kuadrat. Akar M kuadrat. Nah, ini kuadrat ini. 9/16 ya. 9/16 dikuadratkan, langsung aja supaya nggak keliru. Ditambah 1, berarti 16/16 ya. Nah, gini caranya. Supaya efisien waktu ya. Oke. Nah, ya udah, kemudian ini dikali 4 berarti ya. Ini jadi 5. Akar 25 ya. 5/4 kan? 5/4. Kemudian dikali 4, sederhanakan gitu. Paham? Oke, kita cari yang sejajar atau, nah ini dia. Garis ini menyinggung lingkaran. Oke, kalau menyinggung substitusi aja, substitusi kemudian nanti D-nya sama dengan 0 ya. Nah, garis ini menyinggung lagi lingkaran. Ya udah, substitusi nanti D-nya sama dengan 0, nanti ketemu P-nya gitu. Kemudian jika lingkaran ini mempunyai jari-jari 2, menyinggung garis ini, nah ini perhatikan, menyinggung. Ini kan pusatnya di sini, pusatnya berapa nih? Pusatnya adalah 0, min P ya. Nah, min P. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah kuadrat aja ya, biar nggak ada akarnya. Ini kuadrat, 0 kuadrat, 0. Min P kuadrat, P kuadrat. Kemudian ini pindah ruas nih, min Q. Nah, ini adalah R kuadratnya. Nah, R-nya kan 2, berarti ini sama dengan 4 ya. Ini adalah sama dengan 4. Nah, dapat. Kemudian lagi, dia menyinggung garis. Oke, kalau menyinggung garis, berarti kan pusatnya udah ada nih. Berarti R-nya itu sama dengan harga mutlak kan? Ya nggak? Nah, nanti pokoknya semua rumus yang berkaitan dengan soal itu kalian keluarkan, nanti tinggal mana yang diutak-atik yang lebih cepat, yang cocok gitu kan. Persamaan garisnya dijadikan min X plus Y, terserah mau Y-nya yang pindah ruas atau X-nya yang pindah ruas, pasti hasilnya akan sama gitu ya. Jadikan X min Y juga akan sama ya. Nah, masukkan ke sana gitu ya. Pusatnya udah ada nih, 0, min P. Masukkan, berarti 0X, berarti 0. 0 kali min X ya.
kemudian ditambah min P. Karena min P dikali Y ya. Koefisien Y nih. C-nya 0 ya udah 0. Kemudian akar 2 ya. Karena ini 1 kuadrat min 1 kuadrat jadi 2. Nah, ini nilainya harus sama dengan 2 gitu kan? Harus 2 gitu. Ya udah ketemu nih, P-nya adalah 2 akar 2 gitu ya. Oke, paham ya? Pokoknya rumusnya itu nggak jauh-jauh dari yang ada di rangkuman itu. Maka nanti analisa soalnya itu adalah perhatikan kalau persamaan lingkaran harus ada pusat sama jari-jari gitu ya. Pokoknya kalau menyinggung itu pasti rumus yang ini yang dipakai gitu ya. Jadi nanti supaya mudah bikin gambarannya kalau misalnya persamaan lingkarannya lengkap atau titiknya ada gitu. Coba bikin simulasi model gambarnya supaya kalian kebayang oh ternyata yang mau dicari yang sebelah sini gitu ya. Kebayang. Apakah paham? Bu, yang ini bisa pakai apa namanya? Yang B kuadrat min 4AC sama dengan 0 nggak, Bu? B kuadrat. Yang Ini sama ya, dengan, ini boleh. Ini substitusi ke sana ya. Ya. Substitusi ke sana, kemudian cari D-nya sama dengan 0 karena menyinggung ya. Oke, nah itu muncul lagi kreatif itu namanya. Boleh, bisa. Sama tapi juga. Bu, lebih panjang ya, Bu, daripada cuma pakai R. Ya pasti, karena kan harus substitusi kemudian dicari D-nya gitu ya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya panjang apa enggak, kalau misalnya kalian lebih menguasai itu pasti kalian mengerjakannya lebih cepat. Gitu? Ya, Bu, makasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Bu, itu P kuadrat min Q-nya dari mana ya? P kuadrat yang mana? Yang R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q itu dari mana? Dari sini loh. Ini kan saya bakukan. Ini saya ubah menjadi bentuk baku. X-nya nggak punya temen, ya udah X kuadrat doang. Y-nya ada temen, berarti dia menjadi Y plus P ya. Plus P kuadrat. Sama dengannya Q-nya pindah ruas nih. Ini kan dikuadratin 0. Ini P kuadrat, ya kan? P kuadrat. Kemudian ini kan pindah ruas tuh Q-nya. Jadi min Q. Itu? Kan ya? Masih, Bu. Oke. Ada lagi? P kuadratnya itu dapat dari pusatnya berarti, Bu? Ya, pusat. Pokoknya pusat dikuadratin ya. Tuh. Oke, Bu. Ada lagi. Bu, jadi itu jawabannya berapa, Bu, jawabannya, Bu? Ini loh, 2 akar 2 nih. 2 akar 2. Minnya nggak usah, Bu, minnya. Lo kan harga mutlak. Harga Oke, Bu. mutlak, ya. Ingat ya, mutlak itu artinya dipositifkan. Dia artinya jadi plus P gitu. Ada lagi? Bu, berarti Ya, misalnya itu min X-nya misalnya ada gitu. Mm-mm. Itu kan X-nya 0. Tapi kalau ada, berarti X kuadrat tambah Y kuadratnya. Kalau plus misalnya di sini ada misalnya ya X min 1 misalnya kuadrat, kemudian plus Y plus P ya misalnya, plus P kuadrat. Nah, berarti sama dengannya itu adalah P kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Beratnya jangan 1 deh, nanti nggak kelihatan. Ini 2 misalnya, berarti di sini tambah 4 gitu ya. Kemudian min Q. Itu beratnya? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Pokoknya nanti latihannya yang ada di modul dicoba-coba ya, dicoba-coba. Ngerti konsepnya pasti bisa. Ada lagi? Udah? Sudah. Nah, ini nanti kan coba dipahami benar-benar. Pokoknya konsepnya hanya yang ada di rangkuman tadi ya. Bisa ya? Oke. Semangat ya. Ini saya hapus. Pokoknya jangan lupa nanti yang kalian siapkan adalah ini rangkumannya.
nggak kemana-mana, pasti sekitaran di sini. Kalau bingung, digambar, karena kan persamaan lingkaran masih mudah digambar, gitu ya, cepet gambarnya. Yang penting ketemu pusat sama jari-jarinya, gitu. Kemudian nanti pilihlah soal yang gampang dulu, gitu ya. Pilihlah soal yang mudah dulu.